agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa, dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen, dibagi dengan 7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik, 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya. Ideologi Indonesia adalah Pancasila, pada sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia secara resmi adalah Republik Presidensial, dan negara kesatuan tanpa mengesahkan agama resmi negara serta sebagai negara sekuler, bukan negara yang berlandaskan hukum agama. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penyebaran agama Islam dan Kristen di Indonesia bagian Barat dan Timur memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, dan dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan, politik, dan budaya. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai mengapa Indonesia bagian Barat mayoritas Islam, dan Indonesia bagian Timur mayoritas Kristen. 1. Pengaruh geografis dan perdagangan. Indonesia terletak di jalur perdagangan maritim yang strategis antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Letak geografis ini memengaruhi penyebaran agama di Kepulauan Indonesia. Wilayah Indonesia bagian Barat, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, lebih dekat dengan pusat perdagangan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang ramai, yang menghubungkan India, Arab, dan Cina. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India, mulai datang ke wilayah ini sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam melalui interaksi dengan penduduk lokal. Kota-kota pelabuhan seperti Samudera Pasai dan Malaka menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kemudian wilayah Indonesia bagian timur, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, lebih terisolasi secara geografis. Wilayah ini kurang terpapar oleh pengaruh perdagangan Muslim dari Timur Tengah. Sebaliknya, wilayah ini lebih banyak berinteraksi dengan perdagangan dari Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yang datang pada abad ke-16, dan mereka membawa agama Kristen Katolik dan Protestan. Kedua, kedatangan Islam di Indonesia Barat. Islam masuk ke Indonesia bagian Barat melalui beberapa tahap. Pertama, perdagangan. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat di India datang ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan Jawa. Mereka membangun hubungan baik dengan penguasa lokal dan masyarakat, sehingga Islam diterima secara damai. Kedua, peran kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Mataram Islam, dan Banten, memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam. Mereka menggunakan kekuatan politik dan militer untuk memperluas pengaruh dari Islam. Ketiga, Sufisme dan akulturasi budaya. Para ulama dan sufi menyebarkan Islam dengan cara yang adaptif, menghormati budaya lokal. Misalnya, tradisi wayang dan seni digunakan sebagai media dakwah, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Tiga, kedatangan Kristen di Indonesia Timur. Agama Kristen masuk ke Indonesia bagian timur melalui kolonialisme dari Eropa. Pertama, kedatangan Portugis. Portugis tiba di Maluku pada awal abad ke-16. Mereka datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Misionaris seperti Franciscus Xaverius selalu aktif dalam melakukan penyebaran agama Kristen di Maluku.
Kedua, kedatangan Belanda. Setelah Portugis, Belanda mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Mereka membawa agama Protestan. Belanda lebih fokus pada penguasaan ekonomi, tetapi misionaris Kristen juga aktif di wilayah timur, seperti Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua. Empat, faktor budaya dan sosial. Pertama, Indonesia di Barat. Masyarakat di wilayah Barat, terutama Jawa dan Sumatera, memiliki struktur sosial yang lebih hierarkis dan terorganisir. Kerajaan-kerajaan Islam mampu memanfaatkan struktur ini untuk menyebarkan agama. Kedua, Indonesia di Timur. Masyarakat di wilayah timur cenderung lebih terfragmentasi dan hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Agama Kristen, terutama Protestan, lebih mudah diterima karena pendekatan misionaris yang lebih personal dan adaptif terhadap budaya lokal. Lima, peran kolonialisme. Pertama, Belanda di Indonesia bagian barat. Meskipun Belanda menguasai seluruh Indonesia, mereka lebih fokus pada pengembangan ekonomi di wilayah barat, seperti Jawa dan Sumatera. Mereka tidak terlalu agresif dalam menyebarkan agama Kristen di wilayah ini, karena Islam sudah mengakar kuat. Kedua, Belanda di Indonesia bagian timur. Di wilayah timur, Belanda lebih aktif dalam penyebaran agama Kristen, terutama di daerah-daerah yang belum terpengaruh agama Islam. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan gereja-gereja untuk menarik penduduk lokal. Kesimpulannya, perbedaan agama antara Indonesia Barat dan Timur adalah hasil dari proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh geografi, perdagangan, politik, dan sosial budaya. Islam menyebar di Barat melalui perdagangan dan kerajaan-kerajaan Islam, sementara Kristen menyebar di Timur melalui kolonialisme Portugis dan Belanda. Kedua agama ini telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.